Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Baik, anak-anak bapak semua. Ini pertemuan pertama anak-anak semua dengan bapak ya di kelas 7 ini. Ya Pak. Bapak harapkan nanti untuk kedepannya kita dapat saling membantu dalam proses pembelajaran ini tentunya. Baik, untuk itu kepada salah seorang dari Ananda, Bapak silakan untuk memimpin doa dulu sebelum proses pembelajaran ini kita mulai ya. Ada yang ingin mengajukan diri untuk Saya Pak. Ya, Ananda, siapa namanya sebelumnya? Denny Pak. Ya Dini, tolong Bapak ya pimpin kawan-kawannya untuk membaca doa. Baik Pak. Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Ananda Bapak, yaitunya Dini yang sudah berkenan untuk memulai memimpin kawan-kawannya membaca doa, supaya dengan dibacakannya doa tadi proses pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat bagi Ananda sekalian baik di dunia maupun di akhirat kelak ya. Iya Pak, amin. Baik, untuk perkenalannya ya, sembari Bapak mengambil absen nanti tolong angkat tangannya biar Bapak tahu yang ini siapa orangnya, yang ini namanya siapa orangnya ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini berarti hadir semuanya ya, nggak ada yang nggak hadir ya. Hadir Pak. Ya, di pertama ini biasanya jarang yang nggak hadir ya. Tapi kalau udah lanjut jauh nanti baru mulai libur ya. Baik, untuk itu Bapak mulai saja ya proses pembelajaran kita hari ini, yaitunya pembelajaran kita yang pertama mengenai apa itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, inilah anak-anak semua materi kita pada pertemuan pertama ini di mata pelajaran Al-Quran hadis. Nah, di mana pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas mengenai Al-Quran itu sendiri maupun hadis itu sendiri. Nah, anak Bapak sekalian, sebelum Bapak masuk ke materi ya, sedikit Bapak sampaikan adapun tujuan dari pembelajaran kita ini, yaitunya nanti supaya Ananda di rumah semua dapat mengetahui dengan jelas. Mungkin selama ini Ananda hanya mengetahui Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang ditulis pakai bahasa Arab, terus dibaca, mengaji gitu kan. Namun secara pengertiannya nanti, secara mendalam, secara fungsinya, mungkin Ananda belum mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Nah, setelah mempelajari ini, diharapkan nantinya Ananda semua dapat benar-benar mengetahui, memahami, dan mendalami apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri Ananda. Nah, mungkin itulah kira-kira pencapaian dari pembelajaran kita hari ini tentunya. Nah, untuk selanjutnya Bapak masuk ke materi ya, yaitunya yang pertama kita akan membahas mengenai Al-Quran. Nah, di sini Bapak mau bertanya dulu kepada Ananda sekalian yang ada di sini. Siapa yang tahu itu dulu apa itu Al-Quran? Saya Pak. Ya, Dini, silahkan, apa itu Al-Quran? Wahyu yang diturunkan oleh Allah Pak. Ya, wahyu yang diturunkan Allah, benar. Ada lagi yang tahu apa itu Al-Quran? Petunjuk yang diturunkan Allah Pak Ya, kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, betul.
Ya mungkin anak-anak bapak di sini sudah bisa membaca Al-Quran masing-masingnya kan? Sudah Pak. Sudah ya. Yang disampaikan kawan-kawan tadi itu benar. Dimana di sini kita ambil pengertiannya. Yang pertama itu Al-Quran secara bahasa ya. Coba catat di sini. Nah, Al-Quran secara bahasa yaitunya berasal dari kata qara'a. Nah, ada yang tahu artinya apa itu qara'a? Ini diambil dari bahasa Arab ya. Qara'a ini yang mana artinya adalah bacaan. Nah, artinya di sini bacaan. Ada jelaskan tulisan Bapak ke belakang? Jelas Pak. Jelas ya. Nah, adapun pendapat salah satu ulama yaitunya Quraisy Shihab, di mana huruf alif pada tulisan Al-Quran ini yaitunya mengandung makna atau artinya yaitunya kesempurnaan. Nah, di mana dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian Al-Quran secara bahasa ini adalah bacaan yang sempurna. Nah, kira-kira itulah pengertian Al-Quran secara bahasa. Dan selanjutnya itunya pengertiannya secara istilah ya. Nah, inilah yang sesuai yang disebutkan oleh kawan-kawan Ananda semua tadi, bahwasanya Al-Quran pengertiannya secara istilah adalah sebuah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana nantinya membaca Al-Quran ini bernilaikan ibadah. Dan Al-Quran ini turunnya tidak secara langsung, namun berangsur-angsur Ananda. Nah, kira-kira itulah pengertian Al-Quran ini secara istilah, yaitunya wahyu ya. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, di mana membacanya bernilai ibadah ya. Ibadah. Nah, kira-kira inilah pengertian Al-Quran secara rincinya. Mungkin Ananda dapat pahami yang Bapak jelaskan di muka ini. Apakah ada yang dikeragui? Ada Pak. Ya, Sidini, apa yang dikeragui? Di mana Quran ini pertama kali diturunkan Pak? Nah, ya, bagus ya pertanyaan Sidini ya. Teman-temannya ada yang tahu jawabannya? Enggak ya? Nah, sedikit Bapak jelaskan ya. Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti nabi-nabi sebelumnya. Contohnya seperti Isa yang dikasih Tuhan itunya kitab Injil, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa. Nah, Al-Quran ini sendiri adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitunya bertepatan di Gua Hira. Nah, dalam riwayatnya pada saat itu Nabi Muhammad sedang di Gua Hira, namun ia bermimpi. Nah, pada saat itulah beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Nah, surat yang pertama turun yaitunya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ada yang hafal di sini? Anak-anak Bapak semuanya? Ada Pak. Ya, ada. Bagus ya. Nah, itulah ayat Al-Quran yang pertama turun, yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, yang mana ayat pertamanya Iqra, yaitu bacalah. Nah, itu berhubungan dengan pengertian Al-Quran secara bahasa ya, yaitu bacaan. Dimana ada pengertian lain dari Quraisy Shihab tadi yang Bapak sampaikan, dimana itunya Al-Quran secara bahasa itu bacaan yang sempurna. Nah, Ananda sekalian, Al-Quran ini memiliki nama-nama lain gitu. Mungkin Ananda hanya menyebutnya Al-Quran saja ya, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi secara
eh, penyebutannya Al-Quran ini memiliki nama-nama lain. Nah, mungkin belum ada yang pernah belajar sebelumnya ya nama-nama Al-Quran ini. Nah, adapun nama-nama lain dari Al-Quran ini yaitunya Az-Zikra, yang mana artinya adalah peringatan. Nah, itu pun dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua yaitunya Al-Huda, di mana Al-Huda ini berarti petunjuk. Nah, Al-Quran ini adalah petunjuk yang diturunkan Allah kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, adapun nama yang selanjutnya yaitu Alkitab. Nah, Alkitab ini artinya tetap sama ya, yaitunya kitab, itu kitab-kitab yang kita baca. Nah, adapun yang selanjutnya yaitunya Al-Furqan. Nah, kalian pernah dengar sebelumnya? Belum, Pak. Belum ya. Dimana Al-Furqan ini artinya adalah pembeda. Yang terakhir yaitunya Asyifa. Nah, Asyifa itu artinya adalah penyembuh. Nah, mungkin Al-Quran ini mungkin juga diartikan sebagai obat dari segala penyakit lah. Mungkin kita lagi gelisah baca Al-Quran, mungkin ada sakitnya. Nah, baik, Ananda semua, pembahasan selanjutnya yaitunya mengenai fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Fungsinya ya. Nah, kira-kira menurut Ananda, menurut penalaran Ananda sajalah dulu di sini. Kira-kira apa fungsinya Al-Quran itu? Apa kira-kira? Saya Pak, Ya, silakan apa sendiri. sebagai pedoman Pak. Ya, sebagai pedoman ya. Iya. Hanya pedoman saja tuh Al-Quran itu. Ya, Pak, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai peringatan, Ya. sebagai obat segala penyakit, penenang Ya. hati. Bagus tadi Riko ya menyebutkannya. Ada Riko belajar sebelum ini Riko? Pernah baca buku dulu, Pak. Oh, pernah baca buku. Hebat ya. Nah, contoh teman Ananda itu Iko ya. Wajib membaca buku. Nah, untuk Ananda yang lainnya, fungsi Al-Quran di sini itu ada dua. Yang pertama, yaitunya fungsi Al-Quran ini teruntuk Nabi ya. Kan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi tadi kan. Nah, fungsinya untuk Nabi yaitunya sebagai hujah atau bisa disebut juga bukti kuat atas kerasulannya. Nah, di mana setiap nabi itu yang memiliki kitab dia diangkat menjadi rasul. Nah, itulah bukti kuatnya bahwa ia adalah seorang rasul dengan cara ia memiliki kitab ini tersebut. Nah, adapun yang kedua, fungsi Al-Quran bagi Nabi yaitunya tepatnya bagi Nabi Muhammad ya, yaitunya sebagai mukjizat. Mukjizat. Nah, kira-kira inilah fungsi Al-Quran bagi Nabi. Nah, yang kedua itunya fungsi Al-Quran bagi manusia. Jadi Nabi ini manusia ya. Nah, benar ya yang disampaikan teman-teman kalian tadi bahwasanya fungsi Al-Quran bagi manusia itu adalah yang pertama sebagai petunjuk dan pedoman. Nah, tadi juga sudah Bapak sampaikan ya dalam artian nama-nama kitab, petunjuk yang dimaksud itu apa, pedoman itu apa. Nah, adapun yang kedua yaitunya sebagai penuntun kebahagiaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, adapun fungsinya bagi manusia yang ketiga yaitunya memberikan informasi mengenai hal-hal yang kurang jelas ataupun secara global. Nah, adapun sesuatu yang belum kita tahui hukum agamanya mungkin. Nah, di Al-Quran lah kita berpedoman. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sumber hukum yang pertama di dunia ini. Nah, adapun yang terakhir yaitunya fungsinya bagi manusia ya, Al-Quran ini yaitunya sebagai penjelas ajaran yang dikandung oleh kitab-kitab yang terdahulu. Nah, kan sudah Bapak sebutkan tadi ada 4 kitab ya. Nah, di mana 3 yang Nabi terdahulu tadi. Nah, Al-Quran ini penjelas dari kitab-kitab yang sebelumnya, bisa juga kita sebut sebagai penyempurna lah dari kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, Bapak rasa
eh, segitu dulu pembahasan kita mengenai Al-Quran ini. Nah, dari pembahasan kita tadi, apakah ada yang masih kurang jelas atau yang mau ditanyakan Ananda sekalian? Tidak Pak, sudah jelas Pak. Sebelum Bapak lanjut ke pembahasan yang kedua ya? Enggak ya? Paham Pak? Baik, kalau gitu kita lanjut sedikit ke hadis ya. Nah, tadi Al-Quran, sekarang hadis. Apa itu hadis Ananda? Sekalian, Percakapan Nabi Pak. percakapan Nabi hadis itu ya. Iya. Ya boleh Bapak terima dulu ya masukannya. Baik, kalau nggak ada lagi yang tahu ya. Nah, Ananda, hadis secara bahasa yaitunya berasal dari kata hadis ataupun hadasa. Nah, ini berasal dari bahasa Arab lagi ya, yang mana artinya yaitunya peristiwa, perkataan, ucapan ataupun riwayat. Nah, itulah pengertiannya secara bahasa. Dan pengertian hadis ini secara istilah yaitunya segala sesuatu yang mengandung hukum di mana yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataannya, perbuatannya, sikapnya, dan hal-hal lainnya. Nah, Ananda sekalian, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya segala sesuatu itu yang dilakukan Nabi, contohnya Nabi dalam berdoa, Nabi dalam melakukan sesuatu. Nah, di mana yang dilakukan Nabi itu ketika itu mengandung hukum, nah itulah yang disebut dengan pengertian hadis secara istilah. Nah, dari pengertian hadis, apakah Ananda sudah dapat memahami apa itu hadis secara bahasa, hadis secara istilah? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Ini benar-benar sudah nih, enggak sudah aja kan? Benar-benar Pak. sudah Pak. Nah, baguslah kalau ada benar-benar paham Ananda semuanya ya. Selanjutnya itu fungsi dari hadis itu, fungsinya ya, Nanda. Bapak langsung saja ya. Fungsi hadis itu yang pertama itunya fungsi hadis bagi Al-Quran, dan yang kedua itunya fungsi hadis pada manusia. Nah, Nanda, di sini Bapak jelaskan sedikit ya, tolong simak ya. Bapak. Adapun pengertian hadis, fungsi hadis pada Al-Quran ya, yang pertama itu sebagai penguat. Nah, di mana hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, jadi sumber hukum di Islam ini ada dua, Nanda. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, hadis inilah sebagai penguat dari hukum yang ada pada Al-Quran tadi. Nah, yang kedua yaitunya fungsinya yaitu penjelas bagi Al-Quran. Nah, Al-Quran kan hanya mengandung arti dan terjemahannya. Nah, di hadis inilah yang hal-hal yang belum ada hukum ketentuannya yang belum jelas di Al-Quran diperjelas di dalam hadis ini, Ananda. Nah, yang ketiga yaitunya sebagai pembatas keumuman Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran ini mungkin bersifat umum. Nah, hadis ini adalah pembatas dari keumuman tersebut. Intinya lebih ke poin-poinnya lah hadis ini, Ananda. Nah, adapun fungsinya bagi manusia, fungsi hadis bagi manusia yaitunya petunjuk dan dasar dalam melaksanakan ibadah. Nah, bagaimana tata cara kita dalam beribadah, nah itu kan sudah diatur dalam Al-Quran. Namun hadis ini adalah yang lebih memperjelasnya secara rinci. Jadi ke hadis inilah orang-orang maupun ulama berpatokan dalam melaksanakan ibadah. Karena kan pernah saudara dengar, kok gitu, ada hadisnya enggak? Oh, ada, hadisnya apa? Ini. Nah, mungkin lebih dalamnya pembahasan kita mengenai hadis kita bahas minggu depan. Untuk minggu sekarang kita cukup membahas dulu pengertian hadis saja dulu dan fungsinya ya. Nah, yang kedua itunya sebagai teladan yang baik dalam kehidupan beragama. Nah, Ananda sekalian, itulah kira-kira materi kita pada hari ini ya.
Apakah ada yang dikeragui atau yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Iya Pak, paham Pak. Nah, paham ya. Sedikit Bapak evaluasi ya mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitunya Bapak minta tolong kepada Ananda yaitu menuliskan di buku setengah lembar lah, nggak usah satu lembar itu. Jelaskan mengenai pemahaman atau poin-poin yang Ananda pahami dari pembelajaran kita ini. Tidak boleh lihat buku, cukup berdasarkan pemikiran Anda saja. Ya, silahkan dibuat. Nah, baiklah Ananda. Untuk itu sedikit Bapak simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini, yaitunya mengenai pengertian Al-Quran. Nah, di mana tadi Al-Quran secara bahasa yaitunya qiraah yang artinya bacaan, dan ada juga yang menyebutnya dengan bacaan yang sempurna. Dan pengertiannya secara istilah yaitunya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, di mana membacanya bernilai ibadah ya. Nah, adapun fungsi-fungsi Al-Quran tadi yaitunya fungsinya bagi nabi, fungsinya bagi manusia, dan lanjut ke pokok yang kedua yaitunya hadis ya, dimana hadis tadi dimana artinya adalah perkataan, riwayat ya, dan pengertiannya secara istilah tadi yaitunya segala sesuatu yang mengandung hukum yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, sikap, dan lain-lainnya, dimana hadis juga memiliki fungsi ya, ada fungsinya terhadap Al-Quran dan juga ada fungsinya kepada manusia. Nah, itulah kira-kira Ananda simpulan dari pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga dapat benar-benar Ananda pahami ya. Baik, kalau begitu untuk menutup pertemuan pertama kita pada hari ini, ada baiknya sama-sama kita menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik Ananda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ini udah.